Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Perkenalkan, nama saya Bapak Panji Iqbal Satria. Saya di sini mengajar guru informatika. Di sini saya akan memberikan video pembelajaran untuk anak kelas 7 ya, dari A sampai G. Di sini saya karena pandemi Covid ini, di sini saya akan menjelaskan video pembelajarannya. Mohon diperhatikan ya, anak-anak. Yang pertama itu kita menjelaskan video pembelajaran yaitu bab 1 tentang perangkat informatika. Sini kalian bisa lihat ya, bab yang kelas 7 itu ada 3 bab. Sebenarnya dan sekarang kita itu baru bab 1 yaitu tentang perangkat informatika. Kemarin kita sudah mempelajari materi pertemuan 1 yang kalian kerjakan di Google Classroom, sejarah perkembangan komputer, perangkat keras, dan perangkat selanjutnya nanti mungkin perangkat lunak ya. Tapi kalian baru 2 pertemuan, mungkin baru sejarah perkembangan komputer dan perangkat keras. Dan di sini saya akan menjelaskan satu bab ya sekaligus. Di sini ada yang tahu kan tentang perangkat komputer informatika. Nah, di sini kalian mungkin kelas 7 itu tentang pengenalan komputer terlebih dahulu. Apa itu tentang komputer? Apa itu informatika mungkin ya? Apa fungsinya itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan. Pertama, informatika itu adalah informasi yang menjelaskan tentang rumus-rumus memakai angka. Nah, jadi bisa disimpulkan itu informatika itu adalah informasi memakai algoritma matematika atau dan disebut dengan informatika. Di sini Bapak akan pertama menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer. Perkembangan komputer informatika yang pertama itu bisa kalian lihat ada generasi komputer, perangkat keras komputer, dan perangkat lunak komputer. Nah, yang pertama tentang generasi komputer. Nah, kalian generasi komputer ini sejarahnya itu komputer itu sebelum tahun 1940. Jadi sejarah pembentukan pertama komputer itu tahun 1940-an. Nah, di situ setelah itu adalah komputer setelah tahun 1940. Selanjutnya itu generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga, generasi keempat, dan generasi kelima. Lalu selanjutnya tentang perangkat keras komputer. Perangkat keras komputer ada peralatan masukan, alat pemrosesan, ada peralatan keluaran, ada alat penyimpanan data atau storage. Selanjutnya itu perangkat lunak komputer. Perangkat lunak komputer itu ada sistem operasi, utility, package program, dan bahasa pemrograman. Nah, di sini tidak kelihatan ya. Ini bisa digedekan saja. Nah, di sini kalian bisa jelas tentang bahasa pemrograman. Nah, lalu kita ke pengertian informatika nih. Kan kalian tadi kan sudah jelaskan secara ringkasnya ada informatika ada informasi aritmatika. Nah, kalau misalnya secara definisi informatika bisa kalian lihat disiplin ilmu yang mempelajari transformasi fakta berlambang yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. Nah, di sini kalian tinggal baca saja tentang pengertian informatikanya. Nah, di sini saya akan lebih menjelaskan tentang informatika. Informatika itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu informatics. Jadi seperti kalian pernah kan mendengar tentang teori di bahasa Inggris kan itu kan theory. Nah, itu kan mitologi banyak seperti itu. Nah, kenapa itu dan informatika sebenarnya dari istilah informatics. Nah, lebih di bahasa Inggris menuju ke bahasa Indonesia kan. Nah, selanjutnya itu informatika mempunyai konsep dasar, teori, dan perkembangan aplikasi tersendiri. Informatika dapat mendukung dan berkaitan dengan aspek kognitif dan sosial, termasuk tentang pengaruh serta akibat sosial dari teknologi informasi pada umumnya. Penggunaan informasi dalam beberapa macam bidang seperti bioinformatika, informatika medis, dan informasi yang mendukung ilmu perusahaan merupakan beberapa contoh dari bidang informatika.
Nah, di sini bisa kalian baca terlebih sendiri ya. Di sini adalah aspek dari informatika, ada teori informasi, ilmu komputer, sistem informasi, keamanan informasi, dan informatika sosial. Nah, nah di sini kita ke dasarnya terlebih dahulu. Apa itu komputer? Komputer adalah berarti compute. Nah, compute itu artinya menghitung. Di sini kalian itu mungkin kalau secara jelasnya sederhananya kalian itu mungkin baru mengetahui komputer itu dengan baru alat teknologi yang bisa mengolah angka, mengolah informasi atau apapun. Nah, di sini komputer itu sebenarnya dulunya itu adalah alat hitung. Makanya kenapa sekarang sudah seperti modern nih, seperti saya udah ada Windows 10, dulu Windows Vista, Windows 8, Windows XP, Windows XP 1997, ada Windows XP 1996, ada sampai Windows XP profesional yang paling pertama itu. Nah, di sini kalian bisa baca terlebih sendiri ya pengertian komputer. Nah, di sini saya akan menjelaskan generasi secara singkat aja ya. Jadi generasi komputer itu ada yang pertama itu adalah perkembangan komputer sebelum tahun 1940. Di tahun 1940 ini kalian itu menyebut nama satu-satu digit itu, tapi sejarahnya itu yang pertama itu dahulu manusia menggunakan jari untuk mengenali dan menyebut nomor 1 hingga 10. Setelah itu manusia mengenal nomor-nomor yang lebih besar tetapi masih menggunakan digit-digit asas dari 0 hingga 9. Sistem bilangan ini disebut bilangan perpuluhan atau desimal. Jari-jari yang digunakan untuk menambah dan mengurangi bilangan, penjumlahan dan pengurangan bilangan, membantu dalam perniagaan perbataran. Selanjutnya itu mereka menggunakan abacus. Jadi alat hitung yang terdahulu kan kalian kan pernah ada soal ya, apa yang alat aritmatika yang digunakan pada terdahulu, yaitu adalah abacus atau kalau misalnya di kita itu disebut sempoa. Jadi sempoa itu kayak alat menghitung tuh yang seperti itu, yang kayak jenis berwarna kotak gitu, kayak ada tali-talinya. Nah, seperti itu sempoa bisa dijelaskan. Nah, dulu ini yang pertama itu Blaise Pascal itu menciptakan hitung mekanika mereka pada tahun 1642, dan mesin ini beroperasi dengan menggerakkan gear-gear pada roda. Dan terus mesin hitung pasca itu secara disempurnakannya ke William Leibniz. Nah, pada tahun 1816 Carles Babbage atau Carles, kalau misalnya Indonesia mungkin Carles Babbage ya. Tapi kalau misalnya disebut dengan bahasa Inggris itu Carles Babbage membuat alat yang disebut the difference engine. Mesin ini dapat menyelesaikan masalah persamaan matematika seperti logaritma secara mekanik dengan tepat hingga ketepatan 20 digit. Mesin ini menggunakan sebuah kartu untuk menyimpan hasil kerja, melakukan perhitungan secara otomatis, dan menghasilkan keluaran bentuk cetakan ke kertas. Konsep matematis berbagai mengwujudkan ilmuwan masa itu terlalu maju. BWG kemudian membuat alat yang disebut the analytic engine. Kedua alat yang dibuat BWG inilah yang membuat bakal komputer modern pada saat ini. Semua komputer pada saat ini menggunakan model mesin yang disediakan oleh BBC, yaitu memori atau penyimpanan. Nah, jadi penemu pertama kali komputer ditemukan itu oleh Carles Babbage, dan terus kemudian alat hitung pertama kali, alat perhitungan informatika pertama kali yaitu disebut oleh Blaise Pascal. Nah, kalian bisa dengar ya. Selanjutnya kalian bisa baca-baca sendiri mungkin ya, yang ini kemarin kan udah ya. Perkembangan komputer setelah tahun 1940 tuh kan ada generasi pertama dari 1940 sampai 1959, lalu ada 1959 sampai 1964,
Ada 1964 sampai 1980, ada 1980 sampai ke sekarang. Jadi selanjutnya itu ada generasi kelima. Nah, di kita itu sementara barunya itu baru sampai ke generasi keempat. Seperti kalian punya itu kan kalian mempunyai alat teknologi, contohnya ada HP, laptop, eh, telepon, mungkin telepon kali telepon rumah. Nah, itu baru ke generasi keempat. Nah, sekarang itu baru ke generasi keempat. Sementara kalau misalnya kalian zaman dulu itu ada komputer tuh, ada komputer yang alatnya jadul banget ya, kayak mesin ketik kayak gitu. Itu maksudnya ke generasi ketiga. Lanjut. Nah, sini kalian bisa baca sendiri ya kan, udah. Lalu sini udah ya, kalian mengerjakan ya yang waktu itu kan ya. Di sini saya akan langsung ke perangkat keras komputer. Nah, kalian tahu kan perangkat keras komputer itu? Nah, perangkat keras komputer itu bisa disebut atau hardware. Hardware itu adalah sejenis alat perangkat yang dapat diraba tapi tidak bisa dilihat isinya. Nah, secara penjelasan lebih singkatnya seperti itu. Nah, di sini kalian kita baca sama-sama ya. Jadi perangkat keras komputer, nah disebut perangkat keras hardware. Nah, ada penjelasannya tuh, komponen komputer yang dapat kita lihat secara fisik, dapat dipegang ataupun dipindahkan disebut perangkat keras yang disebut hardware. Nah, pada bab ini akan dipelajari berbagai perangkat keras yang terdapat dalam komputer sehingga lebih mengenal dan paham fungsi-fungsi berbagai perangkat keras komputer tersebut. Beberapa perangkat keras merupakan komponen pokok yang harus ada di sebuah komputer, sedangkan komponen lainnya adalah pendukung untuk menambah fungsi komputer. Komputer dapat bekerja jika terdapat unsur-unsur yang yaitu perangkat keras. Nah, jadi perangkat itu terbagi tiga. Ada hardware itu adalah perangkat keras. Ada software itu perangkat lunak. Dan ada brainware atau pemakai komputer. Jadi bisa dijelaskan kalau secara lebih rinci itu hardware itu kayak seperti perangkat keras nih, yang kalian pegang. Misalnya kalian kan memegang mungkin kalian memegang HP. Nah, itu termasuknya hardware. Dapat diraba tetapi tidak dapat dilihat. Sementara perangkat lunas itu perangkat yang dapat dilihat tetapi tidak dapat diraba, yaitu software. Dan terusnya adalah memakai komputer, brainware. Nah, jenis dan fungsi. Nah, perangkat keras komputer itu dibagi tiga, yaitu kenyataan, yaitu fakta. Lalunya itu input device atau perangkat keras masukan, dan perangkat keras keluaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan langsung ke perangkat keras komputer mungkin ya. Nah, perangkat keras komputer itu terdiri atas input device, perangkat keras pemrosesan, prosesor, dan perangkat keras keluaran. Apa itu input device? Input device itu seperti perangkat kayak kalian itu kalian punya USB mungkin, atau kita yang mungkin yang tahu itu flash disk ya. Nah, itu termasuk dalam input device. Nah, sementara kalau prosesor itu prosesor. Nah, di HP kalian juga itu ada prosesor. Nah, gunanya prosesor kan kalian itu kan nih di HP kalian kenapa bisa menjalankan program, aplikasi, atau menjalankan WA, karena ada prosesannya program, atau disebutnya lebih sederhananya itu adalah otak dari teknologi tersebut. Dan disebut adalah perangkat keluaran atau output device. Output device ini kayak seperti speaker, sebenarnya kayak perangkat penghubung lah. Jika kalian punya speaker, itu disebutnya output device. Nah, di sini ada contohnya juga nih perangkat keras masukan input device nih, ada keyboard, ada mouse, ada scanner, ada mikrofon, ada webcam. Sementara
ada proses device atau peralatan pemrosesan adalah CPU. Nah, CPU itu adalah proses yang menggunakan unit proses utama terpenting dalam komputer yang mengendalikan sebuah proses pengolahan data mulai dan membaca data. Nah, dalam sini CPU terdiri dari 3 fungsional, ada ALU, arithmetic logic unit, yaitu berfungsi melakukan semua proses yang membutuhkan perhitungan matematika dan perbandingan secara logika. Yang kedua itu ada CU, control unit, berfungsi untuk melakukan pengendalian semua peralatan lainnya. Yang ketiga itu ada register, berfungsi menyimpan data sementara yang akan diproses ALU. Nah, maksudnya kan kalian mungkin belum mengerti ya ALU, CU, register itu. Jadi secara sederhana itu jadi kayak misalnya kalian itu misalnya kalian pernah ke warnet kan. Nah, di warnet itu kan ada CPU-nya tuh buat nyalain alat komputer itu tuh. Yang di bawah itu kan ya yang kotak berbentuk tabung gitu. Nah, di situ itu banyak prosesnya. Di situ kalau di dalamnya itu ada ALU, CU, dan register. Nah, di dalam komponen itu banyak. Nah, mungkin kalau dijelaskan secara sederhananya, CPU itu di dalamnya CPU itu ada ALU, CU, dan register isinya. Nah, di sini ada perangkat kerasnya. Perangkat keras di dalam CPU nih. Ada motherboard, ada prosesor, ada memori, ada hard disk, ada VGA, ada RAM. Nah, di sini saya akan mungkin menjelaskan tentang yang motherboard dulu ya. Jadi motherboard merupakan perangkat komputer yang digunakan sebagai tempat untuk memasang atau meletakkan seluruh rangkaian sistem komputer seperti proses, chipset, RAM, hard disk, VGA, fungsi LAN card, dan juga semua soket-soket dan juga slot dari sebuah komputer. Lalu kita langsung ke prosesor. Prosesor itu adalah sebuah chip yang merupakan otak pemroses dan pusat pengendalian berbagai perangkat lain sehingga komputer dapat bekerja satu dengan lainnya. Ukuran prosesor adalah MHz MHz, yaitu hitungan kecepatan dalam mengolah data. Dan di sini bisa kalian lihat jenis-jenis prosesor. Ada prosesor Intel. Contohnya Intel itu kayak Intel Pentium 4, Intel Quad-Core, Intel Core i7, dan i5, dan Xeon. Mungkin kalau sekarang ada yang lebih terbaru yaitu Core i9. Ada itu, harganya lumayan mahal. Lalu ada proses AMD itu, AMD Opteron, AMD FX, APU, A-series, APU Z series. Mungkin sekarang yang lebih terbaru itu adalah AMD Ryzen. Ada itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan ya, apa beda Intel, AMD. Intel itu sebenarnya dikhususkan untuk kayak seperti kita buat keluarga, maksudnya dipakai untuk keluarga. Sementara AMD itu dipakai untuk perkantoran atau perusahaan. Nah, karena untuk pemrograman mungkin lebih ke AMD daripada Intel. Kalau Intel itu ke setting high grafiknya mungkin ya. Kayak seperti saya ini kan buat menjalankan aplikasi ini, Microsoft Word, aplikasi mungkin kalau misalnya kita disebutnya itu kayak aplikasi software, Adobe Premiere, Adobe Reader, atau PDF yang kalian baca itu lebih enaknya ke Intel. Sementara kalau AMD itu kayak kalian nanti mungkin kalau misalnya ada yang menjurus ke penjurusan komputer, lebih enaknya itu ke AMD, proses AMD kayak buat C++ kayak lain. Nah, nantilah itu mah dijelaskan. Kita belajar dasarnya saja di sini terlebih dahulu ya. Nah, selanjutnya itu ada proses Apple itu misalnya Apple itu kalau misalnya HP handphone itu adalah iPhone ya, prosesornya iPhone atau Apple, tapi sama saja satu produk ya. Kalau misalnya di laptop mungkin Apple ya, kalau misalnya di HP itu iPhone. Jadi kayak jenis produknya kan ada, contohnya nih kayak di HP kalian kan ada Samsung, ada Redmi, ada Nokia, dan lain-lain lah banyak. Nah, itu kayak jenisnya. Tapi proses Apple ini
untuk high class mungkin yang untuk jadi kayak aplikasinya tuh aplikasi berbayar tapi jenisnya berbeda dari yang lain. Sementara kalau kalian pakai kan mungkin ada, kalau kuat kalau gitu kan mungkin ke Intel ya mungkin ya kalau dengan persamaan dengan laptopnya mungkin. Nah begitu. Terus ada Cyrix. Cyrix itu ada Cyrix via Corefuru TM, Corfusion TM prosesor, ada platform via Nano TM X2 prosesor. Sementara kalau prosesor Cyrix VIA ini tentunya untuk perusahaan ya, untuk orang perusahaan dari yang kerja di Microsoft mungkin ya aplikasi, dan Cyrix dan juga IBM. Nah itu tuh khusus pekerja ya mungkin ya. Nah, lebih sederhananya sih disebut segitu. Nah kalian tinggal baca aja sih kalau ini mah. Yang kalian harus tahu itu produknya itu Intel, AMD dan Apple. Nah, agar kalian mengetahui nanti kalau kalian kalau pakai laptop, memakai HP memakai HP itu lebih tahu lah istilahnya. Sementara yang ketiga itu kita lanjut ya jenis perangkat kerasnya itu yang ketiga itu ada memori. Memori itu merupakan tempat penyimpanan data, sementara pada komputer semakin besar kapasitas memori yang disediakan akan semakin besar data yang instruksinya dapat ditemukan. Jadi semakin memori kalian semakin besar, jadi semakin cukup kalian menyimpan data, atau contohnya kayak kalian menyimpan foto itu semakin besar memorinya jadi lebih cukup. Tapi jika memori kalian kecil, kalian tidak akan cukup untuk menyimpan fotonya atau menyimpan file-file yang penting di dalam memori tersebut. Seperti itulah sederhananya. Jadi kalau misalnya sederhana itu memori itu untuk alat untuk menyimpan data file kalian ya, seperti itu. Di sini memori itu terbagi dua, ada ROM, ada RAM. ROM itu adalah read only memory. Nah, read only memory itu adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam versi ROM biasa disebut BIOS, Basic Input atau Output System, atau ROM BIOS. Nah, yang kedua itu adalah RAM. RAM itu adalah Random Access Memory, adalah jenis memori yang isinya dapat diganti-ganti selama komputer dihidupkan dan bersifat volatile. Selain itu, RAM mempunyai sifat yakni dapat menyimpan dan mengambil data sangat cepat. Mungkin kalau misalnya jelaskan lebih sederhananya, ROM itu kayak aplikasi, jadi bukan sejenis aplikasi, buat jadi sejenis perangkat untuk kalian pemrosesan. Misalnya kalian kan sering buka sosmed tuh, kayak kalian kan mungkin kalau yang punya Facebook kayak gitu, mungkin untuk membaca lebih cepat. Tapi sementara kalau RAM itu read access memory itu sebenarnya buat kalian lebih cepat. Jadi kalian kalau kalau kayak buka aplikasi YouTube, aplikasi TikTok mungkin ya yang punya ya, kayak aplikasi Facebook, Instagram ya dan lain-lain dah kayaknya. Kalau misalnya kayak yang makin kalau cowok mungkin main game mungkin lah seperti itu. Nah itu situ kayak lebih ke arah aplikasi RAM-nya. Sementara kalau ROM itu ke aplikasi pemrosesan. Nah bedanya ROM dan RAM ini, ROM itu tidak bisa diganti-ganti atau tidak bisa ditambahkan kapasitasnya. Sementara kalau RAM itu bisa diganti. Misalnya kalian itu RAM kalian bisa di HP kalian itu ada 3 GB, bisa kalian upgrade ke 4 GB, tapi harganya pasti mahal. Nah, sederhananya gitu. Dan di sini jenis memori itu adalah ROM, RAM, EDORAM, SDRAM, DDRAM, RDRAM. Nah, kalau kayak kan udah ROM, RAM, EDORAM, kayak ini sebenarnya sejenis semua memori. Nah, kalau saya lebih ke SDRAM. Kalau SD itu kayak short device. Kalau misalnya DDRAM itu device director RAM, pokoknya seperti itulah. Ini untuk kalian baca saja ya mungkin ya. Nah, selanjutnya ada hard disk. Hard disk merupakan tempat penyimpanan data pada CPU. Kemampuan sebuah hard disk biasanya ditentukan oleh banyaknya data yang bisa disimpan. Hard disk terbuat dari lempengan logam yang dilapisi dengan beberapa material. Nah, kalau hard disk itu intinya itu untuk menyimpan data kalian. Nah,
seperti itulah. Sebenarnya hard disk itu buat menyimpan data kalian. Kalau misalnya kalian punya komputer mungkin kan ada kapasitasnya tuh, nah itu termasuknya ke dalam hard disk. Nah, lanjut kita ke peralatan keluaran atau output device. Nah, output device ini contohnya ada monitor. Tuh, kalian baca tuh ada monitor itu jenis-jenisnya banyak tuh, ada CRT, K-tooth, Ray Table. Lalu ada monitor flat panel display monitor, ini menggunakan teknologi LCD. Ketiga itu ada monitor LCD liquid crystal display. Jadi kalian harus apa ya? Apa sih monitor CRT? Apa itu monitor flat? Apa itu monitor LCD? Nah, tapi sekarang itu kalau mungkin kalau di rumah kalian juga sudah memakai ini ya, punya monitor LCD, jadi kayak yang layarnya udah tipis gitu kan. Nah, seperti itu. Kalau zaman dulu itu adalah masih ke monitor CRT dan monitor flat. Nah, ini bisa kalian baca tuh ya. Lanjut di printer itu itu kalau misalnya dijelaskan, printer itu alat yang untuk mencetak. Misalnya nih kalian kan punya ini kan ya, materi seperti ini bisa dicetak di printer. Nah, printer itu adalah alat untuk mencetaknya. Lanjut mungkin ya, kalian bisa baca aja ya jenis printernya, ada Dotmatic kayak gitu ya. Speaker, lalu lanjutnya ke speaker. Speaker itu adalah alat bantuan perangkat keras ya, untuk menghasilkan suara dari komputer atau HP kalian. Kan di sini kan kalian ada punya speaker mungkin ya. Di speaker itu ada alat tambahan. Misalnya kalian kan kalau menyetel lagu kan kalau di HP kan lebih kecil mungkin ya. Mungkin perangkat tambahannya speaker. Nah, gunanya speaker itu seperti begitu. Lalu ada proyektor itu ada LCD. Nah, mungkin kalian di SD mungkin ada yang sudah tahu proyektor ya, kayak misalnya guru kalian menjelaskan memakai layar LCD kayak tampilan untuk menjelaskan kepada kalian. Presentasinya mungkin seperti itu. Kalau misalnya belum tahu, mungkin proyektor itu semacam alat bantu untuk melihat program di dalam laptop atau di HP juga bisa mungkin. Ini punya alat bantuan untuk yang dapat kalian lihat. Sederhana sih. Lalu ini nanti kita bahas ya. Perangkat lunak. Selanjutnya perangkat lunak kan udah dijelaskan ya, perangkat lunak adalah software. Di sini kalian baca saja ya, lebih gak mudah sih kalau perangkat lunak. Nah, kalau saya sih perangkat lunak lebih ke sistem operasi ya. Jadi sistem operasi perangkat lunak itu ada Windows, Unix, Linux, dan VMS. Nah, sementara perangkat lunak software itu kalau misalnya kalian nanti sudah mempelajari, ada perangkat lunak bahasa pemrograman. Banyak, contohnya itu ada C++, Visual Basic, Java, dan lain-lain. Mungkin banyak lah aplikasi seperti itu, ada Visual Code juga, wah banyak lah. Nanti kalian pelajari mungkin ya, bisa pelajari. Yang kalau sekarang mungkin kalian lebih membaca ya terlebih dahulu ya, lebih mengetahui terlebih dahulu ya apa itu perangkat lunak, perangkat komputer. Tadi kalian tentang sejarahnya dulu dan terlebih lainnya. Lalu fungsi perangkat lunak nih, kalian harus tahu fungsi perangkat lunak. Dalam peran penting berjalannya sistem komputer memiliki fungsi-fungsi khusus yang dimiliki software. Fungsi-fungsi software tersebut antara lain sebagai berikut. Software menyediakan fungsi dasar untuk kebutuhan komputer yang dapat dibagi menjadi sistem operasi atau sistem pendukung. Yang pertama. Yang fungsi kedua, software sebagai penghubung antara software yang lain dengan hardware. Yang ketiga, software berfungsi dalam mengatur berbagai hardware untuk bekerja secara bersama-sama. Yang ketiga, sebagai penerjemah terhadap software-software lain dalam setiap instruksi-instruksi ke dalam bahasa mesin sehingga dapat diterima oleh hardware. Yang kelima itu mengidentifikasi program. Nah, di sini adalah fungsi-fungsi dari perangkat lunak. Lalu kita lanjut ke macam-macam perangkat lunak. Maaf ya, maaf Bapak menjelaskannya singkat karena durasinya 12 menit biar kuota kalian juga lebih irit untuk pelajaran-pelajaran lain. Lalu perangkat lunak berdasarkan sumber nih, ada closed source tuh, kalian bisa baca aja nih closed source, ada Linux seperti itu, ada kekurangan closed source-nya, ini untuk kalian baca saja ya. Lalu ada open source, keuntungan kekurangannya tuh ada.
Lalu ada perangkat lunak berdasarkan lisensi, ada freeware, ada shareware. Nah, di sini saya lebih menjelaskan tentang lisensi ya. Jadi perangkat lunak itu ada yang berbayar, ada yang gratis. Misalnya kalau contoh yang berbayar, mungkin kalian kayak perangkat lunak yang berbayar itu kayak kalian itu kayak aplikasi ruang guru mungkin. Nah itu terus ada aplikasi Adobe Premiere, ada aplikasi banyak sih sebenarnya. Yang bisa dicontohin sih dua itu yang lebih untuk kalian tahu. Tapi kalau misalnya shareware itu kayak perangkat lunak. Nah kalau yang share itu aplikasi yang yang bisa di share atau yang bisa di share oleh teman kamu. Dan ada commercial software. Nah di sini kalau saya sih lebih menjelaskan ini mungkin aplikasi kalian itu masih freeware ya. Kalau ada yang beli lisensi itu, jadi kalian itu harus meregistrasi kode tersebut. Nah itu termasuknya ke dalam perangkat lunak lisensi. Lanjut kita ke perangkat lunak berdasarkan perangkat. Ada desktop. Nah sejarah komputer desktop kalian tinggal baca saja ya. Mobil computing tuh banyak. Ini tinggal kalian baca aja sih. Nah, kalau saya sih lebih ke cloud computing ya. Jadi cloud computing itu adalah misalnya kalian cloud itu kalau bahasa kan cloud computing. Cloud itu kan bahasa Inggris itu kan awan. Jadi cloud computing itu komisinya definisinya itu adalah gabungan pemanfaatan teknologi komputer dalam suatu jaringan dengan pengembangan berbasis internet yang mempunyai fungsi untuk menjelaskan program dari aplikasi dalam waktu sama. Nah di sini kalian kenapa sih computing? Jadi perangkat kalian itu menggunakan jaringan internet. Nah jaringan internet itu kan bisa di atas awan. Nah disebutnya itu cloud computing. Nah di sini kalian bisa baca mungkin ya semua data tersimpan, kesamaan dan data, fleksibilitas jaringan. Ini tinggal kalian baca saja ya terlebih dahulu. Nah udah ya mungkin ya. Nah tinggal begitu ya. Nah, jadi teman-teman, di sini saya sudah menjelaskan secara ringkas bab 1. Yang penting-pentingnya saja. Mungkin ya selanjutnya kalian bisa baca saja ya mungkin ya bab 1-nya. Selanjutnya untuk minggu sekarang kalian itu tugasnya nanti ada di Google Classroom. Kalian kerjakan latihan pertemuan 2. Nanti Bapak share ya di grup-grup kalian. Ingat, jangan dikerjakan di secara japri, tapi nanti cara Google Classroom. Ya udah, begitu saja ya. Ini untuk penjelasan materi saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.